Teh Fitri dan Hafsah di di obrolan 30-an. Nah, tapi yang spesial kali ini di obrolan 30-an kita kedatangan Tamu spesial. spesial, timnya Sintesa juga yang usianya masih 20 awal, yaitu generasi Gen Z. Siapa aja, Teh? Siapa aja, Ada Teh? siapa nih? Halo, aku Siti. Ada Siti Dan- yang hobinya suka naik gunung. Ada siapa? Aku Nabila. Nabila yang hobinya bantuin mamah di rumah. Yeay. Hobi. Nah, obrolan kali ini kita mau ngomongin tentang mitos-mitos di 30-an dan stereotip yang dibangun oleh masyarakat banyak tentang usia 30-an. Nah, tapi yang serunya mereka yang generasi Gen Z ini akan ngasih masukan atau menanggapi gitu ya, Pandangan gitu kali ya. pandangan tentang stereotip itu. Apakah mereka nanti di 30 ngerasa takut atau enggak ya dengan stereotip itu. Gitu teman-teman, kita mulai ya. Mitos pertama. Nanti Adit langsung jeng-jeng gitu ya, ada di situnya. Jeng. Apa Adit? Usia 30 harus sudah mapan. Wih. Nah, itu kan stereotipnya biasanya gitu. Gitu biasanya Usia ya. 30 harus sudah mapan. Menurut kalian gimana? Menurut anak Gen Z nih yang masih 20 awal, emang iya di usia 30 harus mapan? Menurut aku di pandangan aku ya, kayaknya nggak ada patokan untuk menjadi mapan deh. Bisa aja kalau misalnya di 20-an udah mapan gimana? Sepeda euy. Amin ya Allah. Berarti nggak harus 30 ya Iya, mapan. nggak harus 30. 25 juga boleh. Iya. Ada yang 17 udah mapan Iya. main games? Mm. Iya kan? Mm-mm. Kan cara mapan di usia 17 udah beli mobil, udah beli rumah. Oh iya itu aku tahu ada kontennya. Iya, Tapi di games. Nah, Tuh. gimana nih Nabila? Kalau aku sama ya, karena mapan itu kan gak ada patokan umur ya. Mungkin bisa jadi di 17 atau 20, tapi mungkin bisa jadi ada yang baru menyadari hal itu di usia 30 kan, siapa yang tahu gitu. Bisa. Ya, Bisa. Oke. Kenapa? Hafsah, gimana Haf? Kalau aku ternyata sampai di atas 30 belum mapan. Jadi menurut kamu Masih berusaha. mesti nggak sih 30 tapi mapan mesti nggak? Enggak juga sih. Kalau jadi harapan sih boleh ya, semua orang boleh berharap, boleh bermimpi, boleh berupaya sekuat tenaganya, semampunya dia dari mulai muda, ada yang dari 20-an, bahkan ada yang lebih awal ya dari usia belasan udah mulai mempersiapkan untuk kehidupan dewasa menuju mapan gitu. Meskipun pada realitasnya setiap yang dialami oleh masing-masing pasti beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang berhasil, ada yang mengalami kegagalan dulu gitu. Ada yang udah bisa mapan nih menuju 30, tapi ada juga yang belum, misalnya masih struggling gitu ya kayak aku. Dan itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa Berarti Kalau Teh Fitri gimana ya, kalau Teh Fitri? Kalau aku sih 30 harus mapan. Nah, definisi mapannya apa? Yang penting umur 30 itu udah kenal sama diri dan udah nggak nyusahin orang lain. Itu sih Betul. buat aku itu mapan tuh itu. Eh. Udah punya penghasilan yang cukup buat diri sendiri. Udah apa namanya? Naon sih? Banyak iklan. Udah punya apa namanya? Udah nggak nyusahin orang lain dan udah kenal dirinya. Mau gimana, mau kemana gitu. Jadi itu sih kalau buat aku. Iya Yang benar. kedua, Apa mitos kedua? Next. Next. Umur 30-an makin sulit dapat teman baru. berarti yang 30 dulu, bener nggak? Nah, sok. Enggak sih. Dapat Enggak. teman baru enggak sih? Teman baru banyak sih bisa didapat di mana aja. Yang susah tuh di umur 30 dapat teman deket baru. Yang susah. Jadi sampai deket, sampai sahabat itu emang tantangan sih untuk di usia 30-an. Karena rata-rata tadi ya, umur 30 udah kenal diri. Biasanya udah tahu apa yang diinginkan gitu. Terus juga udah punya lingkungan-lingkungan pertemanan yang emang udah solid banget gitu. Ya. Entah dari teman kecilnya, entah dari teman sekolahnya. Di umur 30 biasanya udah solid gitu ya. Oke. Jadi untuk nemuin teman baru banyak bisa dari berbagai macam cara lah ya. Teman ketemu di tempat kerja, teman ketemu di ikut acara-acara apa misalnya ya, komunitas-komunitas tertentu gitu. Tapi untuk jadi teman deket itu emang challenge sih. Tantangan banget sih emang. Oke. Susah juga sih. Kalau aku itu mitos ya. Karena justru di 30-an ini aku banyak banget teman baru
dari weak ties yang tadinya weak ties ya, ikatannya teh nggak kuat gitu. Justru di 30 itu harus ngebanyakin relasi. Karena buat ngebantu kita kan kalau lagi bisnis, lagi usaha dan lain-lain. Dan menurutku sih enggak sih, itu mah mitos ya. Justru aku dapatnya di 30-an sih. Gitu. Teh Fitri mah emang tipe ini ya, tipe yang gampang banget deket sama orangnya. Deket banget sampai dia nyaman. Kalau Siti gimana? Ada nggak rasa takut mitos-mitos tersebut? Dan sama Nabila nanti 30 tuh yang tadinya kan kamu punya bestie kan, naik gunung bareng, ini bareng, nanti tuh di 30-an jadi jauh katanya. Gimana tuh? Kalau menurut aku mah itu benar sih mitos. Mitos. Dan aku nggak takut nanti nggak ada teman, karena kalau teman itu kan dengan mudahnya kita bisa temu ya, entah dari berkegiatan apa, hobi apa, dan yang susah emang memfilter teman-teman itu menjadi teman dekat. Nah itu yang emang susah gitu. Nabila apa? Iya, kan udah gini-gini. Harus gini. Nabila, gimana? Kalau aku setuju itu dengan ungkapan mitos ya. Karena sebenarnya teman-teman baru itu bisa didapatin di usia berapapun gitu ya. Apalagi di usia 30 gitu ya. Nah, bisa dibangun kalau menurut aku dari investasi muda sih. Jadi karena di usia 30 juga kalau misalnya kita udah punya bestie yang deket, udah punya komitmen yang tinggi, pasti sampai usia berapapun bisa aja teman itu tuh memang masih terus ada gitu. Terus dibangun sama kayak teman-teman atau komunitas yang bagus juga nanti di usia 30 makin berkembang kalau menurut aku ya. Karena pasti bakal banyak relasi dan wawasan baru, makanya teman di usia 30 juga pasti bakal tetap ada. Tetap ada ya. Iya. Tapi kalau takut enggak, karena menurut aku temen itu come and go. Iya benar banget. People come and go ya. Iya. Bener banget. People come and go itu mah udah alamiah banget lah, bahwa siapapun bisa datang dan pergi ke kehidupan kita. Yang terpenting itu kan ketika dia pergi, kita nggak bergantung banget, bisa melepas kemelekatan itu. Karena kan bisa jadi yang dulu satu frekuensi tiba-tiba di usia berapa Di beda. usia 30 bisa jadi Iya beda benar-benar. Frekuensi. Sebaliknya ya, yang Jadi dulu gak nggak Misalnya sefrekuensi Siti ya? sama bestinya kan, sekarang kan sefrekuensi naik gunung, nanti pas 30 dia memilih untuk jadi ibu rumah tangga yang ngurus banget keluarganya, kan nggak apa-apa. Iya bisa Iya. jadi. Gitu. People come and go. Nggak takut sama sekali Kak Adit, kita semangat. Ya, karena Allah akan menghadirkan orang-orang yang tepat untuk kita. Apalagi Kalau tadi kan takut pertama teman ya, teman sekarang sudah dapat pasangan. 30 susah 30 dapat susah pasangan dapet ya. pasangan. Nah takut gak? Nah, Hafsa nih. Karena aku udah punya pasangan. Gimana ya? Takut sih enggak, cuman nggak kebayang aja. Takut sih enggak, cuman Takut sih cemas enggak, doang. Cuman cemas aja. tapi menurut kamu itu mitos atau fakta? 30 tahun, kalau udah 30 tahun belum dapat pasangan tuh susah. Oh karena aku belum pernah survei, jadi aku nggak punya data, jadi aku nggak tahu itu mitos apa fakta ya. Jadi Pengalamannya? Tapi kalau pengalaman pribadi aku sendiri sih, gimana ya? mungkin faktanya karena makin banyak pertimbangan ya setelah 30 Bukan, saat karena emang belum ada yang ngedeketin juga sih. Kalau ada yang ngedeketin mungkin aku akan mempertimbangkan Iya, dulu bener-bener. gitu kan. Tapi karena emang Coba. belum ada yang ngedeketin, jadi ya gimana mau mendekatnya gitu. Oke. Kalau Kak Adit 30 susah atau gampang sih nyari jodoh gitu, nyari pasangan? Aku mah nggak nyari dicari. Sombong amat. Sombong amat si paling PLN. Apa PLN tuh? PLN? Pasaran lagi Pasaran naik. lagi naik. Ih, murah dong. Gitu. Sebel. Kamu gimana Ti? Kan kamu baru 20-an awal, terus punya rencana nikah di usia berapa? Kamu Untuk pengen nikah gitu maksimal. Apakah 30 misalnya? Dengan mitos itu jadi nggak mau deh 30 misalnya. sebagaimana umumnya ya, kayak kita punya ideal untuk menikah tuh pasti di usia aku tuh kayak mikir nanti di 25, di 26 yang kayak gitu-gitu kan. 25, 26. Nah, kalau misalnya sekarang sih mikirnya kalau misalnya di 30 belum ada pasangan lumayan cemas ya. Karena
Untuk ke 25 aja kan aku belum Masih tentu lama ya, ya. masih lama. Apalagi ke 30 gitu, mungkin Cemas ya. cemas ya. Oke. Berarti menurut Gitu. kamu nyari pasangan di usia 30 lebih susah nggak dari 20-an? Iya, lebih susah kayaknya. Lebih susah. Oke. Gitu. Nabila? Kalau pandangan aku sekarang, karena tiap orang pasti punya batasan nikah di umur berapa gitu ya, maksudnya kriterianya tuh pasti beda-beda, mungkinnya di usia berapa. Tapi kalau pandangan aku di usia 30 itu terlalu terlalu jauh menurut aku, dan jadi kayaknya bakal muncul rasa cemas dan yang lainnya. Oke. Ya, jadi mungkin bukan lebih mudah, mungkin lebih memungkinkan di usia yang masih di bawah 30. Oke, berarti statement lebih susah nyari pasangan Iya. di 30 iya dong. Iya. Iya, berarti Oke. sama kita statement. Sama berarti ya. Iya. Oke, selanjutnya. Tapi semoga nggak susah sih. Apa itu? Iya, oke. Itu yang keterima dah Gampang meren. dari 30. Iya. Iya. Udah aku mah dari 20-an udah ketemu pasangan kan. Dari sebelum 20 ya? Dari sebelum 20, 30 pada dikecengin. Nggak ngomong. Dasar. Apalagi? Lagi mitos ketiga. Udah di usia 30 udah nggak bisa main-main lagi. Main-main gimana nih konteksnya? Ya, konteksnya apa? Main-main apa? Nggak bisa have fun lagi. Oke, Oh, party-party gitu. gitu. Main-main aja. Ya, harus. Gak pernah sih dalam itu segala semuanya. hal kali main-main Ya dalam main-main. keputusan. Naon eta? loba iklan. Beli naon lagi ya tak? Astagfirullahaladzim. Belanja wae. Nah, berarti 30-an nggak boleh main-main lagi. Gimana? Nih Zaman statement siapa siapa dulu? nih? 20 tahun. Yang 20 tahun emang, dulu. Emang iya, yang udah 30-an nggak boleh main-main lagi. Dalam segala hal ya, main-main. Oh. Mungkin menentukan komitmen, pasangan, jalan hidup gitu. Kalau konteksnya itu tentu aja kita harus di usia segitu harus gak boleh main-main lagi kan. Di usia 30. Karena ya emang seharusnya di usia segitu teh udah sadar kenal dan kendali, punya kendali sama dirinya. Tapi kalau misalnya konteksnya have fun untuk berkegiatan, iya yang kayak gitu-gitu mah ya kita bersama suatu saat nanti bersama pasangan yang sefrekuensi ya boleh-boleh aja untuk main kayak gitu. Tapi untuk Umur 30 kira-kira masih bisa naik gunung atau enggak? pengennya masih Oke. ya semoga kalau Bisa misalnya ngajakin emang anak ya, anak Iya. suami naik gunung. Gitu. jadi ngebayangin udah dibayangin Oke. Kalau Nabila Gimana nih? Apa sih tadi tuh? 30-an Masih nggak Nggak boleh boleh main-main lagi. Kalau main-main konteksnya main liburan gitu ya. Nabila sering kok lihat orang-orang yang memang udah usianya di atas itu masih main-main kemana, malah Iya. lebih ekspornya lebih jauh gitu. Ya, karena kan udah financial Iya, freedom. udah itu dulu yang utamanya sudah matang gitu dah segala. Nah, kalau misalnya dalam hal komitmen gitu ya, itu memang ya harus dibangun dari sekarang gitu ya. Jadi biar nanti seimbang gitu. Nggak boleh main-main kalau komitmen ya. Iya, kalau Kalau komitmen jalan-jalan mah boleh-boleh aja. Malah di 30-an udah mapan ya biasanya, jadi Iya, bisa main biasanya jadi kemana-mana aja. eksplornya bakal lebih jauh. Iya. Memungkinkan dan lebih emang jauh. harus lebih banyak main gak sih di umur 30-an biar gak Stres. Iya. Oke. Bisa aja, bisa. main atau main Ya yuk main. Ya bener. Aku juga ngerasain di usia karena udah nyampe 30-an. Jadi ngerasain banget kalau dari konteks komitmen itu emang udah nggak boleh main-main lagi gitu. Segala macam pilihan yang kita jalani itu emang harus diambil dengan kesadaran. Oke. Jadi nggak boleh main-main lagi. Nentuin tujuan, nentuin arah hidup dan segala macamnya itu emang harus sudah serius dan bener-bener bukan istilahnya coba-cobanya teh bukan coba-coba yang main-main gitu. Iya. Coba-cobanya tuh memang mengambil kesempatan untuk mencoba sesuatu tapi dengan pertimbangan yang matang gitu. Oke. Kecuali kalau misalnya main-mainnya ke pantai, ke gunung, boleh lah itu mah. Main dalam arti Main-main dalam arti sebenarnya. sebenarnya itu butuh lah buat refreshing mungkin ya gitu. Oke. Kalau aku 30-an nggak boleh main-main, jelas. Karena di 30-an itu banyak konsekuensi atau keputusan-keputusan yang harus kita ambil dan nggak bisa main-main. Karena akan berpengaruh
ke depannya gitu kan. Misalnya di 30 pengen lanjut S2 misalnya gitu. Itu kan gak boleh main-main kan, harus dipikirkan, apalagi yang sudah berumah tangga harus dipikirkan gimana manajemen waktunya untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk diri sendiri. Jangan sampai apa yang kalian ambil atau putuskan malah jadi beban dan malah jadi apa ya, sakit buat diri kalian sendiri gitu. Jadi nggak boleh main-main ya sama 30-an. Serius-serius aja kalau udah 30-an. Iya. Penuh pertimbangan lah Betul. dan sadar akan konsekuensi. Betul. Apalagi Kak Adit? Di umur 30-an mulai kehilangan semangat untuk bermimpi. Coba Teh Fitri dulu deh kayaknya ini nih. Ya, yang sudah Gimana nih Teh mengalami. Fitri yang udah melewati usia Melewati 30 lebih banyak ya? Iya. 30 lebih banyak. 30-nya paling banyak. Iya, gimana? Kalau Apakah aku jadi sih nggak- iya sih kalau aku Kenapa tuh nggak bersemangat buat bermimpi? sekarang mah lebih realistis kali ya. Jadi nggak mau mimpi, kalaupun mimpi-mimpinya itu yang realistis aja, yang kira-kira bisa dicapai dengan sumber daya yang aku punya. Udah gitu aja. Iya. Nggak mau lagi mimpi yang angan-angan nikah sama Darius Sinathrya gitu enggak. Enggak sih. Ya sih, bener sih. Kayak dulu waktu 20-an mah aku mimpi banyak, pengen ini, pengen itu segala macam. Kalau sekarang tuh bener-bener udah ngelihat konteks yang bisa dicapai dalam waktu deket tuh yang mana gitu. Iya. Jadi mimpinya tuh ditentukan berdasarkan kemampuan kita. Iya. Oke, aku mau daftar S2 berarti kayaknya aku bisa deh gitu. Nah, baru aku ngambil Iya. itu, bermimpi tentang itu misalnya gitu. Tuh. Mimpi pengen umroh, amin. Pengen beli Jadi motor. yang realistis yang gitu realistis ya. yang emang bener-bener Yang bisa kira-kira dikejar. bisa dikejar, Bukan bisa yang dalam dicapai. jangka jauh banget gitu. Karena kalau jangka panjang kejauhan pusing sendiri. Iya benar-benar. Stres sendiri padahal belum mulai. Padahal waktu 20-an aku tuh kepengennya tuh mimpinya tuh tinggi-tinggi gitu, gede-gede, pengen tinggal di luar negeri, pengen sekolahnya di luar negeri. Kalau sekarang enggak ngejar pengen sekolah di luar negeri gitu. Ya udah aja nggak apa-apa sekolah di Indonesia tapi gelarnya internasional. Amin. Sombong dikit. Sombong dikit. Kalau Gimana Nabila? Kalau Nabila lebih ini ya, kalau misalnya usia 30 kayaknya lebih lebih memfilter yang emang lebih dekat sama lingkungan kita. Lebih dekat sama lingkungan kita dan emang jadinya membangun apa yang kita bangun sekarang gitu. Jadi lebih tinggi lah gitu. Jadi kalau kayaknya semangatnya lebih didekatkan sama apa yang sekarang kita usahakan gitu. Gitu sih. Iya. Kalau sekarang berarti masih punya semangat yang tinggi untuk bermimpi atau gimana nih Nabila? Kalau sekarang iya, jujur iya. Dan mungkin yang jauh iya ada, tapi apa ya? Bukan berarti nggak putus asa, tapi ya sedikit-sedikit aja sih untuk kira-kira sejalur gak ya gitu. Oke. Siti, Ini riweuh mic. Kalau Siti? Kalau aku belum kebayang ya nanti di usia 30 apakah masih semangat dengan mimpi-mimpi aku. Karena sekarang emang lagi menggebu-gebu sih, banyak banget mimpinya. Oke. Iya, nah jadi kalaupun emang misalkan ada mimpi-mimpi, mimpi mah banyak ya. Ada beberapa mimpi yang belum tercapai di usia 30 ya mungkin ya itu memfilter mimpi apa nih yang yang lebih realistis gitu ya. Kayak gitu. Betul. Oke, berarti mitos atau fakta takut bermimpi di usia 30? Kalau aku fakta. ya? Fakta. Oke. Apalagi Kak Adit? 30 hidup jadi lebih membosankan. Di usia 30 hidup jadi lebih membosankan? Enggak. kenapa? Justru di 30 ini aku banyak challenge baru dalam hidup. Jadi nggak bosen gitu. Jadi yang tadinya waktu usia 20 tuh cuman kerjaannya udah lulus kuliah kan, jadi ibu rumah tangga. Terus ya udah tinggal duduk, nonton, diem. Ya kegiatan daily activity seperti biasanya. Justru di 30 tuh aku nemuin challenge yang baru yang bikin aku tuh seru ya kayaknya gitu. Jadi kalau aku enggak, 30 tidak membosankan. Kalau aku sama sih, 30 tidak membosankan, tapi banget beratnya.
Tapi beratnya banget gitu. Berat. Jadi Karena ujiannya banyak jadi nggak bosan ya. iya nggak Nggak bosan bosen, sih, nggak ujiannya Banyak banyak. tantangan. Banyak Banyak tantangan, tapi berat dan bukan dituntut sih. Ya memang seharusnya ketika kita menjalani beberapa macam ujian yang mungkin makin dewasa makin berat pasti kan tingkat ujiannya, tingkat kesulitan yang harus dihadapi, yang harus dijalani. Jadi lebih bisa lebih matang untuk menjalaninya dan bisa coba berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya gitu. Karena yang cara yang kita lakukan di usia 20 mungkin kalau dilakukan di sekarang tuh nggak works ya. Ya. Jadi harus cari cara lain yang akhirnya jadinya nggak ngebosenin gitu. Bisa cari cara-cara lain yang bikin kita tuh jadi lebih dewasa. Nggak bosen ya. Nggak bosen sih, cuman ya kadang pusing aja sih. Pusing aja ya karena kita harus terampil menyelesaikan bener. masalah gitu. Kalau kalian yang belum usia 30 memandang orang-orang 30-an tuh jadi ini enggak sih? Jadi nggak bebas gitu, ngebosenin hidupnya cuman sekitar ya keluarga, anak, pekerjaan. Ngerasa gitu nggak? Untuk beberapa orang aku ngeliat kayak gitu sih. Kayak Tapi gitu. di beberapa yang lain enggak. Ya sebenarnya gimana terampilnya kita aja sih untuk memanage gimana ya biar enggak bosen, biar enggak apa ya? Biar nggak gitu-gitu aja iya, biar hidupnya. enggak gitu-gitu aja, entah itu dari kitanya sendiri atau misalnya kita punya komitmen sama lingkungan, sama apa ya, sama pasangan, entah itu misalkan punya apa bisnis baru atau sama di lingkungan punya relasi baru dengan kegiatan baru gitu. Oke. Menurut kamu hidup aku bosen nggak 30? Kelihatannya enggak sih. Masakan itu kan dia. Nabila gimana? Kalau aku lihat orang-orang gitu ya di sekitar, kayaknya ada yang bosen deh, ada yang bosen. Ada yang lihat kayak ya hidupannya cuman ke kantor balik ke rumah gitu-gitu aja. Kelihatannya kayak bosen ya. Tapi di satu sisi yang lain juga ada yang kayaknya hidupnya makin berkembang aja di usia 30-nya gitu. Makin seru ya. Makin seru aja, challenge-nya makin banyak usia gitu. 30. Maka mungkin emang apa ya, rezekinya di usia segitu mungkin. Iya. Jadi apa ya, lebih makin banyak ininya. Berarti mitos ya? Iya. Mitos Kak Adit di usia 30 tuh ngebosenin. Oke. Di usia 30 Heeh. udah seharusnya tahu jawaban tentang hidup. Berat. CSU. Ngeri. Harus tahu jawaban tentang hidup. Harus. Karena fasenya udah beda kan? Fase perkembangannya aja udah beda. Bukan di krisis identitas atau mencari identitas, tapi sudah menemukan identitas diri. Jadi kalau pertanyaan gitu harus di usia 30 yang belum tahu tentang dirinya, masih ada isu identitas diri, mending ke Sintesa yuk, dibantuin sama kita di sini. Ya, meskipun ya kalau menurut aku perjalanan kita untuk mengenal diri itu nggak habis-habis gitu. Tentunya dengan level yang beda-beda juga sih. Kalau kita selesai mengenal diri di satu hal, nanti sombong dua Terus lihat itu ini tuh Terus simpan. Boleh. Apa tadi ya pertanyaannya? Jadi lupa. mengenal diri itu butuh proses panjang. Bukan pertanyaan Adi tadi Oh, apa? di 30 harus sudah kenal diri belum? Bukan mengenal diri. Jawaban tentang Di hidup. umur 30 harus udah Punya jawaban tentang. tahu semua jawaban tentang hidup. Belum sih, karena ada hidup yang belum dijalani kan usia 40 dan 50-an. Siapa tahu kita punya, kalau menurut aku ya, siapa tahu nanti ketika kita udah 40, 50, kita punya pertanyaan-pertanyaan lain lagi tentang kehidupan gitu ya. Apalagi misalnya pasti berkembang kan, kalau sekarang aku belum nikah, bisa jadi nanti udah nikah, bisa jadi nanti udah punya anak, bisa jadi nanti anaknya udah remaja. Dan akan terus ada akan terus ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang mungkin kita cari lagi jawabannya gitu, meskipun secara teori mah kita udah denger dari mana-mana, misalnya dari orang tua, dari pengalaman orang lain, tapi kan secara kita yang menjalani kita akan terus mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita jalani gitu. Itu sih. Tapi bagusnya di usia 30 kayak aku nih, aku udah baca-baca tentang life begin at 40. Jadi nanti nggak bakalan kaget banget pas di 40 tuh kayak gini. Udah baca-baca
di usia perkembangan manusia di usia 40 tuh apa aja, ngapain aja, harus gimana aja. Itu tuh harus sudah kebayang di usia 30 kan gitu. Bahkan sampai 50 gitu ketika baca psikologi perkembangannya Erikson di usia 50 kita tuh bakal gini, bakal gitu. Aku kan langsung kayak introspeksi nih nanti. Jadi nggak akan kaget gitu. Jadi sebenarnya harus tahu dan harus udah kebayang gitu ya. Meskipun nanti pada Akhirnya pada tetap praknya gitu ya. ada prakteknya. Pada prakteknya praknya gitu. Tetap akan mencari jawaban Ya, mencari jawaban sendiri. gitu. Nabila sama. Gimana? Ya sama, pasti ya direncanakan dari sekarang ya. Maksudnya tuh ya pada prakteknya mah kita nggak tahu ya, tapi maksudnya tuh ya kalau direncanakan dari sekarang dengan cara-cara tahu ya dari sekarang aja gitu. Oke, gitu Kak Adit. Jadi kebanyakannya mitos karena Judulnya mitos. mitos. Belum mitos. Iya. Kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Gak apa-apa ya kata-kata hari ini, ngaco aja ya. Kata-kata terakhir buat orang-orang yang masih bingung di usia 30-annya atau yang baru mau masuk ke usia 30-an yang dia lagi resah dan galau. Siapa Oke, dulu nih? kata-kata terakhir. Ubur-ubur ikan lele. Apa? Belajar le. Kalau kalian bingung arah hidupmu ke sintesa aja le. Promosi. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Harus gitu ya depannya. Ya kan yang lagi viral. Enggak juga sih. Aku mau pengen. Ya sok. Itu lagi viral. Ubur-ubur ikan lele teh. Nya. Sok ti. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ubur-ubur ikan lele agar tidak cemas di hari nanti. Pas muda harus banyak belajar le. Kalau aku mah nggak pakai pantun ubur-ubur ikan lele. Apa? Ubur-ubur ikan asin. Ubur ikan jair. Enggak. Ini mah pesan aja buat teman-teman semua yang mungkin mau mencapai 30-an ya atau udah 30-an. Jangan merasa khawatir tentang hidup yang kalian jalani ketika kalian merasa hidup kalian tuh nggak seperti orang lain. Dan tetap terus mencari makna hidup. Kalau butuh bimbingan tentang rasa kalian yang terasa berbeda dengan orang lain, merasa insecure, nah pesan buku Insecure. Ubur-ubur ikan lele, pesan Insecure le. Nggak bisa pantun nih. Puisi gimana puisi? Puisi nggak bisa, makin jauh. Apa Nyanyi. Nggak bisa juga nyanyi. Ya udah kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kita dipertemukan. Kita dipertemukan bukan untuk saling mencintai, tapi untuk saling menjaga hati. Iya. Pesan-pesan semakin sadar aja sama potensi diri, terus semakin berkembang dan gali terus potensinya. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi gitu. Mau buka lagi. Nah, teman-teman, terima kasih ya hari ini udah datang di obrolan 30-an. Makasih Siti, makasih Nabila. Jangan takut kalian hidup di 30 nanti. Mudah-mudahan kalian di 30 udah pada mapan. Amin. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah juga yang nonton. Semoga hidupnya makin happy, makin seneng, makin sadar, makin kenal, makin punya kendali sama dirinya. Sampai ketemu lagi di obrolan 30-an. Dadah.